Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan, keselamatan dunia wal akhirah. Kang Ube lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehingga bisa menjalankan ibadah. Baik, untuk awal Ramadan 1445 Hijriah ini, pemerintah menetapkan 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024. Ya. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat kemarin, ya. 1 Ramadan 1445 yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil, ya, di kantor Kementerian Agama. Sidang isbat ini dihadiri oleh MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan Duta Besar Agama Islam negara-negara sahabat. Jadi bukan keputusan umaro saja, tapi juga keputusan ulama, ya. Jadi ulama dan umaro ini menyepakati secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1445 ini jatuh di hari Selasa 12 Maret 2024 Masehi. Kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Mudah-mudahan selalu beriman, ya. Atiullaha, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan jangan lupa kata Allah taat juga kepada ulil amri minkum. Nah, makna ulil amri di sini, ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ulil amri di sini adalah para ahli fikih dan para ulama. Jadi kita harus taat kepada ulil amri. Dalam hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, juga oleh Ibnu Abbas. Ulil amri di sini adalah ilmu, adalah ahli agama, ya, ulama gitu, ya. Begitupun menurut Syekh Mujahid, Syekh Atta, Syekh Al Hasan Al Basri, dan juga Syekh Abdul Aliyah menjelaskan bahwa ulil amri di sini adalah para ulama. Lalu akhirnya para ulama ahli tafsir menyepakati bahwa ulil amri di sini maknanya adalah secara umum mencakup pemerintah yang berkuasa minkum di antara kamu. Jadi pemerintah bukan yang berkuasa di negara lain, tapi pemerintah yang berkuasa di daerahmu, minkum di daerahmu, ya, juga ulama yang ada di daerahmu. Jadi di Indonesia ini menetapkan awal 1 Ramadan ini didasarkan kemupakatan para ulil amri. Di sini dari perwakilan pemerintahnya diwakili oleh Kementerian Agama, dari para ulamanya diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, juga dihadiri oleh negara-negara sahabat yang Islam yang ada di Indonesia. Ini menetapkan bahwa di sidang isbat ini disepakati keputusan dengan tetap mengikuti cara-cara Rasul, yaitu yang pertama, ya, mendengar paparan tim ahli hisab ru'yat. Jadi ada Kemenag itu punya ahli tim hisab ru'yatul hilal, ya, sesuai dengan perintah Rasul begitu. Ada orang yang ahli di hisab, ya. Nah, ini dijelaskan menurut mereka di seluruh Indonesia itu hilal, ya, berada di atas ufuk dengan ketinggian antara minus 0 derajat 20,02 menit, ya, sampai dengan 0 derajat 52,9 menit, ya, dengan sudut elongasinya antara 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini apa artinya? Secara perhitungan keseluruhan di wilayah Indonesia ini hilal tidak bisa dilihat, ya, bulan sabit tidak bisa dilihat karena sudutnya masih di bawah 0, ya 20, ya, sampai dengan 0 derajat 52, ya. Ini
namun belum memenuhi kriteria yang sama-sama disepakati oleh Mabim. Jadi Indonesia itu masuk ke kumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Malaysia, dan Menteri Agama Singapura. Yang kita ketahui sejak tahun 2021 ini, Menteri Agama RI ini menjadi salah satu bagian dari Mabim ini. Ya, jadi di Mabim ini disepakati bahwa ketinggian hilal itu ada di 3 derajat dengan sudut elongasinya 6,4 derajat. Berarti ini masih jauh ya tinggi hilal kita yang ada di Indonesia, baru antara minus 0 derajat 20,02 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dengan sudut elongasinya antara 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,8 menit. Sedangkan di kesepakatan yaitu 3 derajat ya, kita masih minus 0 ya, masih jauh ya, masih minus 0. Jadi secara astronomis atau perhitungan hisab ya, hilal tidak dimungkinkan dilihat di wilayah Indonesia. Alasan yang kedua adalah mendengar pernyataan para petugas ru'yatul hilal yang khusus bagian melihat langsung hilal dipakai teropong ya. Pada tahun ini ru'yatul hilal petugasnya itu dilaksanakan di 134 titik ya, dari Aceh sampai Papua ya. Nah, peru'yatul hilal ini bertugas di bawah sumpah Al-Qur'an ya, tidak semena-mena. Mereka mengatakan di 130 titik tersebut ya, di 130 titik tersebut tidak ada satu orang pun yang melihat hilal. Tidak ada satu orang pun yang melihat bulan sabit ya. Ini menguatkan hadirin. Waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan awal 1 Ramadan dan 1 Syawal itu dengan cara ru'yatul hilal, melihat langsung ke langit ya, ada bulan sabit nggak ya, kalau ada berarti itulah tanggal 1 Ramadan, kalau akhirnya lihat lagi mulai ada bulan sabit nggak, nah itulah 1 Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami kepada para sahabat ya, anan suka liru yatihi, untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan itu lihat ru'yatul hilal, kata Rasul. Fa innalam narohu, maka jika kamu tidak melihatnya, tidak melihat sedikit pun bulan sabit ya, kata Rasul, fa syahida adlani, maka carilah 2 orang saksi yang bisa menentukannya, menetapkannya. Kata Rasul, kalau tidak bisa melihat, maka carilah 2 orang saksi yang bisa menentukan kapan nih awal Ramadan ya. Nah, sakna bisahadatihima. Kalau sudah mendengar 2 saksi itu berkata bulan Ramadannya tanggal segini dan akhirnya tanggal segini, maka kamu ikutilah. Ini kata Rasul. Nah, ini yang sudah dijalankan, alhamdulillah ya. Kata Rasul, lihat ru'yat, sudah dilihat ru'yat ya, bahwa ru'yat itu belum ada terlihat di wilayah Indonesia. Kalau tidak terlihat, fa inna lam narohu, kalau tidak terlihat maka carilah 2 saksi. Ini Indonesia 134 saksi ya, bukan 2 lagi ya, 134 saksi. Kenapa banyak ya? Karena luas Indonesia begitu luas dari Aceh sampai Papua, sehingga harus saking luar biasanya meyakinkan, maka tiap daerah, tiap provinsi, malah ada yang satu provinsi ada 2 atau 3 ya, itu untuk meyakinkan apakah ru'yatul hilalnya terlihat atau tidak ya. Ternyata dari 134 orang, malah lebih ya, nggak mungkin ya yang menonton itu hanya 1 orang. Ada timnya juga. 134 itu titik ya. Dari 1 titiknya itu bisa 1 timnya 10 orang, 11 orang. Semua ormas Islam ada di sana ya. Jadi bayangkan saksinya berapa ratus orang yang menyaksikan. Dari sebagian 134 titik itu semuanya harus didengar. Semuanya tidak ada yang melihat bulan sabit, hadirin. Ini yang menjadi alasan yang sangat
kuat ya. Maka sidang isbat menyepakati mengistiqmalkan, artinya menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari ya. Karena tidak terlihat hilal. Sehingga 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Dengan penetapan dari Ulil Amri ini, Ulil Amri di sini kan gabungan dari ulama dan pemerintah ya. Ada kementeriannya mewakili pemerintah, ada ulamanya diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini menetapkan bahwa 1 Ramadan itu hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Jika ada perbedaan, yaitu hal yang lumrah. Silahkan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan jangan sampai mengganggu ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, jangan lupa berdoa awal Ramadan ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Robbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Robku dan Robmu adalah Allah. Ya, doa ini sebagai manifestasi kita, keinginan kita dalam menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, jauh dari bersikap menjelek-jelekan, ya, sehingga bisa menjalani ibadah ini penuh berkah, ya, sehingga naiknya keimanan kita dan akhirnya kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang lulus, naik derajat ketakwaannya. La'allakum tattaqun. Demikian, mudah-mudahan ada pencerahan dan doakan Kang Ube bisa sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa besok dengan penuh kebahagiaan dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hun.